Sekarang kita bicara tentang risiko dalam kontrak. Yang sekarang ini kita bicara tentang ganti rugi dan denda, ya. Ini penting kita tahu dulu risiko-risiko yang nantinya itu membuat duit sampean itu tiba-tiba hilang kabeh. Sampean udah ngerjain proyek baik-baik kok ternyata merasa sudah melakukannya dengan baik kok ternyata malah hilang duitnya gitu. Itu kita perlu belajar duluan sebelum sampai nanti ikut tender proyek. Nah, ini gimana ceritanya? Jadi kalau kita itu ikut di sebuah proyek, apakah itu punya negara atau untuk swasta, itu hampir pasti ada klausul atau ketentuan tentang ganti rugi dan denda keterlambatan. Jadi misalnya sama ini kok di IKN gitu ya, proyek IKN ini, nanti itu ada yang membuat sampean itu didenda atau diminta ganti rugi. Nah itu biasanya terkait dengan apa? Ya ini ya, yang pertama tentang keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Jadi kalau terlambat selesai itu ada dendanya. Kalau yang namanya terlambat selesai itu hampir selalu dinyatakan ada dendanya, dan itu tidak kecil. Jadi kalau misalnya nih Wika misalnya ngerjain istana presiden atau istana negara lah umpamanya gitu ya, itu nih telat itu kan negara rugi tuh. Maksudnya harusnya misalnya 17 Agustus 2024 di presiden wis pindah gitu, sudah bisa dipakai oleh presiden atau untuk acara kenegaraan, ternyata belum jadi. Momen itu kan yo ada ruginya, bisa rugi material, bisa rugi duit, bisa juga rugi yang lain, misalnya citra pemerintah yang dianggap kurang bagus mengelola proyek umpamanya IKN gitu ya. Jadi nih keterlambatan penyelesaian pekerjaan itu hampir selalu ada klausul dendanya, itu sama mesti hati-hati. Dan yang kedua itu tidak memenuhi spesifikasi. Jadi umpamanya ini bikin apa ya, misalnya jalan inilah, jalan di taman ini misalnya gitu, itu harusnya dibuat dari beton yang kelas 1 misalnya gitu ya. Lah sampean itu ternyata nggak terlalu tahu masalah beton ini ada kelas-kelasan gitu, pokoknya tuku aja gitu, dan ternyata kelas 2 sing regane lebih rendah umpamanya gitu ya, sampean yo pokoknya intinya jadi lebih murah gitu. Nah itu nih misalnya ketahuan, waduh nih diganti malah jadi susah semua, nanti malah penyelesaian apa sini KIPP ini malah mau diresmikan malah jadi terlambat umpamanya gitu. Nah itu sampai disuruh ganti rugi kalau misalnya tidak sempat memperbaiki kesalahan yang tidak memenuhi spesifikasi tadi. Itu contohnya loh ya, ini belum tentu terjadi di KN, tapi contohnya itu kayak gitu. Misalnya waduh kadung itu perbaiki malah rugi semua, ya wis denda atau ganti rugi. Terus yang berikutnya itu kerusakan barang milik negara atau milik pemilik proyeknya. Umpamanya sampai bangun istana negara yang di depan istana presiden ini, di depan istana Garuda ini. Misalnya barang sampean ini nyampe lewat ternyata apa sini sayapnya Garuda itu malah jadi penyok gitu deh. Berarti ya sampean ya harus ganti rugi gitu, karena negara jadi kehilangan waktu, iya, terus nanti harus beli lagi dari Pak Nyoman Nuarta, iya.
beli bajanya itu yang harus diukir, harus diopo gitu. Jadi ya itu sama nanti akan diminta untuk ganti rugi. Itu contoh nih, sebab ketiga itu kerusakan barang milik negara atau pokoknya pemilik proyeknya lah. Misalnya sama bangun di sebelah pabrik gitu, bangun rumah, terus rumah yang udah jadi kesampai sama sama keren sampean itu butuh ganti atau contoh nih. Nah yang berikutnya itu pelanggaran terhadap ketentuan kontrak. Misalnya sampean melanggar apa sing ternyata membuat demo apa-apa gitu ya. Masyarakat serikat demo karena sampean nggak memenuhi kewajiban untuk mendatangi Pak Lurah dan membayar ini itu yang harusnya dibayar umpamanya gitu ya. Intinya ada kerugian-kerugian yang harus diganti rugi. Jadi itu contoh-contohnya. Itu nanti sampean tahu tiba-tiba sampean merasa sudah melakukan apa namanya, sudah menyelesaikan proyek ya ternyata duit gak dipotong atau diapain gitu ya. Itu sebab-sebabnya yang ini. Nah ini contohnya kayak apa misalnya, ini di peraturan lembaga pengadaan LKPP itu loh, lembaga kebijaksanaan, lembaga kebijakan pengadaan pemerintah pokoknya sing LKPP itu kan ada peraturan. Misalnya salah satunya gini, tentang denda gitu ya, terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan ini sama mundur 1 hari gitu ya, itu akan dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak. Jadi cuman kebayang ora umpamane ya urusan istana negara ngomongnya 1,5 triliun umpamane gitu ya. Itu nek Wika atau kontraktornya itu telat 1 hari saja, itu dendanya 1/1000-nya. Jadi nek 1,5 triliun, 1/1000-nya berapa? 1,5 miliar. Mundur 1 hari itu duit Wika itu dipotong 1,5 miliar. Mundur 2 hari 3 miliar. 3 hari 4,5 miliar. Setiap harinya itu 1,5 miliar, bayang. Jadi yang kayak begini ini sampai harus waspada duluan tentang denda dan ganti rugi. Jadi di dokumen-dokumen tender atau di kontrak itu saya harus baca beneran sebenarnya ini dendanya gimana sih, ganti ruginya itu gimana sih, tertulis di dalam dokumen-dokumen tender atau dalam kontrak itu kayak apa. Nah kalau sampean nggak sanggup untuk itu yo coba melok tender atau duitnya sampean cadangkan. Jadi umpamanya bikin istana negara 1,5 triliun gitu, waduh kayak enak 17 Agustus harus selesai, gak iso, mesti mundur. Dan katanya mundurnya itu sebulan umpamanya 30 hari. Nah 30 hari kalikan 1,5 yang setiap harinya, jadi 45 miliar. Uang 45 miliar itu sampai tambahkan ke harga penawaran sampean gitu. Nek sampean nggak pengen rugi kodol duit sampean hilang kabeh, perusahaan sampean tutup. Skenario. Jadi urusan ganti rugi dan keterlambatan ini sampean harus petani bener-bener, harus baca bener-bener di dalam dokumen-dokumen tender dan kontraknya apalagi itu. Yes, ini penting tenan ini urusan risiko-risiko besar terhadap duitnya sampean, duitnya perusahaan sampean.